Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin jajanan kampung, yaitu emplek ubi jalar isi kacang hijau ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram kacang hijau yang sudah direndam selama 2 jam menggunakan air panas ya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih ya. Kemudian masukkan kacang hijau ke dalam kukusan. Tutup kembali dan ini kita kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang dan empuk sempurna ya teman-teman. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram ubi jalar ya. Nah, ini ubi jalarnya kita kupas terlebih dahulu dan setelah dikupas kemudian dicuci bersih ya supaya tidak ada getahnya. Nah, ini sebenarnya ubi jalar sudah saya beli dari beberapa hari yang lalu ya teman-teman, cuman baru hari ini sempat untuk dibikin cemilan atau jajanan kampung yang super enak dan gurih ya. Nah, walaupun ini cara buatnya sangat mudah, simple, dengan bahan yang murah meriah, tapi rasanya benar-benar enak banget, favorit banyak orang teman-teman. Nah, oke, ini ubi jalarnya sudah kita kupas dan sudah dicuci bersih seperti ini ya. Dan langkah selanjutnya kita taruh di wadah atau piring dan kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja karena ini ubi jalarnya nanti akan kita kukus ya teman-teman. Nah, jajanan yang satu ini itu dicari banyak orang kalau di kampung ya teman-teman, dan ini rasanya memang enak ya, empuk, lembut, kenyal, gurih gitu ya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah matang ya setelah dikukus 30 menit ya teman-teman kacang hijaunya, dan langkah selanjutnya ini kita angkat dan kemudian kita masukkan ubi jalar ke dalam kukusan, tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang dan empuk sempurna. Nah, langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah dikukus tadi ya. Ini kita masukkan ke dalam wadah dan kemudian ini kita tumbuk. Nah, ini kita tumbuk hingga halus ya teman-teman, tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa supaya lebih terasa kacang hijaunya ya. Nah, cukup hancur seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya di sini kita tambahkan ada 150 gram gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam halus, kembali tumbuk-tumbuk hingga gula merahnya larut ya dan tercampur merata ya teman-teman. Nah, di sini saya sengaja bikin banyak ya teman-teman karena ini mau dibuat stok nanti taruh di kulkas. Sewaya-waya mau bikin cemilan yang berhubungan dengan kacang hijau atau isian kacang hijau, gampang, tinggal ngambil dari kulkas ya teman-teman. Nah, jadi di sini unti kacang hijaunya saya bikin banyak buat stok juga. Nah, oke, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya ubi jalarnya. Ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat dan siapkan wadah, tuang ke dalam wadah ubi jalar yang sudah kita kukus tadi ya. Nah, dan ini kita tumbuk juga ya supaya
mumpung masih panas itu mudah untuk dihaluskan ya teman-teman. Ini kita tumbuk seperti ini hingga halus dan hancur. Nah ini sudah halus ya teman-teman dan sudah hancur seperti ini sudah pas. Kemudian kita tambahkan ada 5 sendok makan gula pasir dan ini setara 50 graman ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam halus dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah ini sudah tercampur merata ya teman-teman, seperti ini. Warna ubinya sangat cantik dan menarik ya, cerah gitu ya teman-teman, kelihatannya itu fresh sekali walaupun sudah beberapa hari ini dibeli ya dan didiamkan. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita tambahkan ada 150 gram tepung tapioka dan 100 gram tepung ketan, kembali aduk-aduk. Nah cara ngaduknya pelan-pelan saja supaya tepungnya tidak berterbangan kemana-mana ya. Nah supaya lebih mudah ini akan kita adonin menggunakan tangan saja ya teman-teman. Tapi sebelum kita megang adonan, pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya supaya lebih higienis. Jadi harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum kita megang adonan, dan ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna ya. Nah kemudian kita tambahkan ada 200 ml air. Ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diadon-adon seperti ini ya. Nah ini adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman, terus kita adonin. Nah ini tekstur adonannya sudah pas banget ya, dan untuk menguji sudah pas atau belumnya, kita ambil secomot ini ya. Sekiranya sudah nggak ambiar itu sudah pas banget. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada kacang hijau yang sudah saya pulung-pulung sebelumnya. Kemudian ini kita ambil secomot adonan, kemudian diisi dengan kacang hijau dan dipulung-pulung seperti ini ya. Nah lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan kacang hijau ya teman-teman. Sorry ya teman-teman kalau ada suara sedikit berisik, karena di depan pintu apartemen ini lagi renovasi, di bawah juga lagi renovasi, di atas juga lagi renovasi, jadi agak sedikit berisik atau bising ya teman-teman. Nah oke, ini sudah selesai, kita pulung-pulung semuanya dan sudah diisi dengan kacang hijau, dan ini hasilnya lumayan jadi banyak ya teman-teman. Kemudian di sini sudah saya siapkan ada biji wijen juga. Nah kemudian ini kita taruh ya adonan yang sudah kita isi dengan kacang hijau tadi, ini kita taruh di biji wijen. Kemudian ini kita pipihkan. Nah kita pipihkan pelan-pelan, mipihkannya jangan terlalu kencang-kencang ya. Nah kalau pinggir-pinggirnya tuh ada yang pecah, ini kita rapatkan kembali ya. Nah lakukan hal yang sama sampai di baluri semuanya dengan biji wijen ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, kita balurin semuanya dengan biji wijen seperti ini. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai, kita balurin semuanya dengan biji wijen ya. Jangan lupa kalau pinggir-pinggirnya itu ada yang pecah harus dirapatkan kembali supaya nanti saat dipanggang itu tidak keluar ya kacang hijaunya. Nah ini sudah oke, dan langkah selanjutnya siapkan teflon. Ini kita kasih minyak sedikit saja ya, dan minyaknya itu nggak banyak-banyak ya teman-teman. Nah di sini uniknya cara gorengnya itu pakai minyak sedikit cukup, ini sudah cukup sekali. Kemudian ini kita panaskan, dan setelah panas kemudian kita masukkan adonan yang sudah kita isi dengan kacang hijau tadi ya ke dalam teflon. Nah kemudian ini cara manggangnya menggunakan api sedang cenderung kecil, dan kemudian ini kita tutup ya teman-teman supaya matangnya itu sempurna. Nah kemudian ini kita buka dan kita lihat bawahnya kalau sudah sedikit menguning, kemudian ini kita balik.
Nah, ini kita balik semuanya. Jangan lupa ya teman-teman, api sedang cenderung kecil supaya matangnya itu sempurna ya. Nah, setelah dibalik kemudian ini kita panggang kembali hingga warnanya itu merata, kuning-kuning keemasan semuanya. Ini kita tutup kembali ya. Nah, gunanya ditutup itu supaya matangnya sempurna ya teman-teman, ada uap panas di dalamnya. Nah, kemudian ini setelah kita panggang, atas bawah sudah sedikit kuning-kuning keemasan semuanya ya. Nah, ini belum seberapa kuning, ini kita tunggu sebentar. Nah, jadi cara gorengnya tidak menggunakan minyak banyak ya, cukup dipanggang seperti ini saja teman-teman, jadi cukup mudah dan irit. Nah, oke, ini sudah matang, kemudian ini kita angkat. Nah, siapkan piring, kemudian ini kita tata di piring dan sajikan di piring seperti ini ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Warnanya sangat cantik, menarik, dan soal rasa jangan diragukan lagi. Dan rasanya ini dijamin enak ya, enak, empuk, kenyal, gurih, pokoknya mantap sekali. Nah, jajanan yang satu ini itu favorit banyak orang teman-teman. Begitu disajikan di warung langsung ludes, karena memang cocok sekali buat sarapan dengan segelas teh hangat atau kopi hitam atau kopi susu. Ini mantep banget dan mengenyangkan ya teman-teman. Kalau buat teman-teman buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Nah, soal ukuran juga mau dibikin lebih kecil, mau dibikin sedang, mau dibikin lebih besar, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, sekarang ini akan kita cobain, ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya ya. Dan ini dijamin rasanya benar-benar gurih dari wijennya ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini, sangat cantik, menarik, dan rasanya dijamin enak banget, bikin nagih. Oke, langkah selanjutnya ini resep kedua, yaitu bola-bola ubi jalar isi kacang hijau ya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon, kasih minyak secukupnya, nyalakan api lalu panaskan. Nah, setelah minyaknya panas kemudian masukkan bola-bola ubi jalarnya ke dalam minyak yang sudah panas ya. Kemudian ini apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil ya kalau minyaknya sudah panas ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita goreng hingga berubah warna kuning-kuning keemasan. Nah, dan ini di bawahnya sudah berubah warna ya, kuning-kuning keemasan. Kemudian ini kita balik-balik. Jangan lupa ya teman-teman, gunakan api sedang cenderung kecil kalau minyaknya sudah dipanaskan terlalu panas ya. Supaya hasil bola-bolanya itu matangnya maksimal. Jadi kalau kita menggunakan api besar nanti cepat gosong tapi dalamnya kurang matang ya. Nah, oke, ini warnanya sudah sedikit merata, kemudian ini terus kita goreng-goreng hingga matangnya itu sempurna dan warnanya juga merata. Nah, ini warnanya sudah berubah merata semuanya ya teman-teman, sangat glowing sekali. Nah, ini sudah matang, kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat kemudian tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu ya sebelum disajikan di piring ya, supaya tidak terlalu makan minyak banyak ya teman-teman. Nah, setelah ditiriskan dari minyak kemudian ini kita tata di piring atau susun di piring seperti ini ya. Warnanya sangat cantik, menarik, mempesona, dan glowing ya teman-teman. Ini menarik sekali buat ide jualan ya. Nah, dan ini hasilnya bola-bola ubi jalar isi kacang hijau ya teman-teman. Cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, tidak pakai ribet. Cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau cocok juga buat ide jualan ya teman-teman. Nah, ini kalau mau buat ide jualan 1000-an, 2000-an, 3000-an, terserah.
teman-teman masing-masing, tapi sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Nah, cara ukurannya mau dibikin lebih kecil, ukuran sedang, ukuran lebih besar, terserah teman-teman masing-masing mau dibikin ukuran seberapapun itu dan mau dijual berapapun itu. Oke, ini dijamin pasti untung melimpah teman-teman, karena bahannya tidak terlalu ribet, sangat murah meriah, cara buatnya juga mudah sekali. Nah, ini akan kita cobain satu ya. Nah, untuk melihat tekstur dalamnya seperti apa, ini akan kita belah. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Matangnya maksimal, sempurna sekali, dan soal rasa jangan diragukan lagi, pokoknya dijamin ini enak banget. Ini cenderung lembut ya teman-teman, cenderung lembut, empuk, gurih, pokoknya mantap banget, cocok sekali buat sarapan pagi juga. Makanya ini diburu banyak orang karena cocok banget buat sarapan pagi dengan teh hangat atau kopi hitam atau kopi susu juga mantap banget. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.